Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Iya. Saya bersuka cita. Yang pertama saya mau katakan terima kasih Pastor Peter untuk mengundang saya di tempat ini, di mana di Home Makassar Youth untuk membawa firman. Dan sudah lama saya mau datang di sini, tetapi ini waktunya Tuhan mau membawa saya ke sini. Ya, perkenalkan, nama saya Jeremiah Steven. Dan saya bukan dari negara India, tetapi saya dari Malaysia ya, di mana bangsa tetangga kalian. Dan saya dari negaranya, kalau mau bilang begini, saya dari negara Upin Ipin. Ya, kenalkan Upin Ipin? Kalau orang Indonesia memang kenal dengan Upin Ipin kan? Ya, saya dari negara Malaysia, yaitu negaranya Upin Ipin. Dan sekarang saya sedang melayani sebagai missionaries di Tanah Toraja dan Toraja Utara di Rantepau. Kami memiliki sekolah misi di situ, saya gembala di situ. Dan saya juga, kami juga fokus memuridkan anak-anak yang kurang mampu. Saya ada 8 anak siswa. Di situ saya sedang memuridkan mereka. Dan mereka adalah anak SMP, SMA, dan SMK. Dan mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Ya. Dan kesempatan yang Tuhan bagi kepada saya yang luar biasa adalah saya sedang memuridkan dalam sekolah misi itu 3 anak muslim. Dan saya percaya mereka akan percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapkan hati hari ini. Saya percaya Tuhan mau membuat sesuatu hari ini dalam kalian. Dan saya percaya bukakan hati kamu. Dan Tuhan akan bicara sesuatu hari ini. Ya. Sebelum saya masuk dalam firman saya, khotbah saya. Dan saya mau memberikan kesaksian yang singkat tentang saya. Bagaimana, kenapa saya berada di Indonesia ya. Umur usia 16 saya mulai melayani Tuhan di mana gereja yang saya tanam di hari ini, di mana Calvary Community Church. Dan saya sudah lama melayani di situ. Saya melayani mulai dari usher dan terus saya masuk ke dalam tim multimedia. Dan terus saya jadi assistant pastor. Dan setelah itu saya sudah datang ke Tanah Toraja sebagai missionaries. Tahun 2025 kami sering ke Toraja hanya untuk misi perlayanan dengan tim Malaysia, dengan pendeta saya. Hanya seminggu begitu. Tetapi tahun lalu 2025 Agustus saya pergi perlayanan di Toraja, Tanah Toraja. Dan apa yang terjadi waktu saya melayani di situ, saya dapat satu tanggisan dan beban yang berat di dalam hati saya untuk generasi muda ya di Tanah Toraja dan bangsa Indonesia. Dan setelah 1 minggu di situ, saya sudah pulang kembali ke Malaysia. Dan hati saya rasa beban di dalam hati saya. Dan di kamar saya waktu saya berdoa, saya menangis dan berdoa untuk Tanah Toraja dan juga bangsa Indonesia. Dan saya tidak tahu kenapa Tuhan bagi tanggisan. Dan saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Dan waktu itu saya bekerja di Malaysia sebagai di kantor anggota parlemen. Saya wakil rakyat di Malaysia. Dan waktu itu saya tidak tahu saya akan jadi missionaries. Dan Tuhan bilang begini saja, Tuhan bagi kata-kata kepada saya, dia bilang begini, Indonesia for Jesus Toraja Revival, kamu pergi. Itu yang Tuhan bilang. Dan saya kata, Tuhan bagaimana? Saya kulit beda, bahasa pun belum mengerti lagi. Saya dari Malaysia, kalau saya datang ke Toraja, orang melihat saya kata orang India, tetangga anak-anak kecil, kalau saya lewat mereka saja panggil, oh ada orang panggil Bangladesh juga. Tapi saya kata bukan, saya dari negeri Malaysia. Oh baru mereka, oh Upin Ipin ya. Begitu, dan saya sangat takut ya, karena untuk membuat keputusan yang besar. Ya, karena umur saya di Malaysia itu teman-teman saya sudah mempunyai rumah yang besar. Mereka sudah ada dalam kerja yang bagus, di mana mereka kerja di Singapura. Dan mereka sudah baik. Dan waktu saya bekerja dan saya kerja di pemerintah, itu kesempatan yang luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, ambil tas kamu, pergi ke Indonesia. Dan apa yang saya buat, saya pergi bicara dengan orang tua saya, mama dan papa saya. Saya bilang, mama dan papa saya mau pergi ke Indonesia sebagai missionaries. Dan mama bapak saya mereka kaget, mereka kata, betul kamu mau pergi, kamu mau tinggalkan, kamu ada satu job di mana pekerjaan kamu yang baik.
kamu ada gaji yang baik, 1 bulan 12 juta kamu ada, kenapa kamu perlu tinggalkan ini? Tetapi saya bilang, saya nak membuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau saya percaya kalau saya tidak bayar harga, saya tidak bisa melihat apa-apa, ya. Dan karena itu saya ambil satu keputusan dan saya bicara dengan Pak Pendeta saya kata saya akan pergi ke Tanah Toraja, ayo kita mulai sekolah misi. Dan saya datang dengan visi yang kebangkitan Toraja. Dari situ tahun lalu 2025 Oktober saya sudah ke Tanah Toraja dan sampai sekarang sudah 10 bulan saya sudah layani di situ. Puji Tuhan, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan dan saya bersuka cita untuk melayani orang-orang Indonesia, ya. Dan saya tidak melihat bangsa Indonesia seperti satu bangsa atau negeri yang korupsi, karena saya percaya kalau Tuhan tempatkan kalian semua di negara Indonesia, artinya ada makna, ya. Kita perlu bersyukur untuk Tuhan karena Tuhan tempatkan kita di bangsa Indonesia, ya. Jangan melihat orang luar dari Malaysia mereka datang bicara tentang ini. Tidak, saya datang sini dengan tanggisan dalam hati di mana saya mau membuat sesuatu. Saya berdoa Tuhan akan gerak dalam generasi kita, yaitu Gen Z sekarang, dan kebangkitan akan terjadi. Dan waktu saya buat satu keputusan datang ke sini, pertama kali saya tiba di Makassar sendiri. Saya nangis karena itu pertama kali saya jauh daripada keluarga saya jauh daripada gereja saya, orang baru, bahasa baru, kulit baru, satu adat yang baru, culture yang baru. Itu jadikan saya takut, tetapi waktu saya tiba di Makassar, ya saya nangis, Tuhan bagaimana? Karena Engkau sudah suruh tinggalkan semuanya, bagaimana saya mau negara yang saya tidak pernah hidup. Dan saya orangnya kota, ya, city boy, saya orangnya kota. Semuanya dapat senang, ada mobilnya, semuanya sudah ada. Tetapi waktu saya pergi ke Toraja, saya melihat gunung, saya melihat, ada sawah padi, bagaimana saya mau hidup di sini. Dan pergi melihat air itu dari pipa itu datang dari sumur. Saya kata, Tuhan bagaimana ini. Dan saya pergi ke dapur, belakangnya ayam. Saya melihat, saya tidak pernah dengar di rumah saya bunyi ayam, tetapi datang ke Toraja setiap hari itu alarm saya, ya. Dan itu kesaksian saya, tetapi saya mau katakan terima kasih kepada Tuhan karena sesuatu yang gerakan yang baru sedang terjadi di Tanah Toraja. Dan di situ juga saya sudah kenal Pastor Peter, dan saya tahu Pastor Peter itu adalah hamba Tuhan yang mempunyai visi untuk Tuhan, visi yang besar untuk Tuhan. Dan saya pernah bicara dengan dia, yang pendeta saya dulu katakan juga, kalau visi yang datang dari Tuhan itu akan takutkan kita. Kalau visi yang tidak takutkan kita itu bukan dari Tuhan. Karena itu pertama kali waktu saya rasa beban dalam hati saya, itu visi takutkan saya untuk datang ke Indonesia. Tetapi saya undurkan diri saya dari semua pekerjaan saya hanya untuk satu kepanggilan daripada Tuhan. Hanya satu suara dari Tuhan kata kamu pergi, karena orang di situ mereka tunggu untuk suara kamu. Dan saya ambil keputusan yang besar itu. Dan saudara dan anak-anak muda dan teman-teman ada di sini, bukan bagaimana ya saya mau bilang, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun saya sering berdoa di kamar, ya, di kamar saya. Bagaimana saya berdoa? Karena banyak orang datang, mereka menubuat, kamu akan pergi ke bangsa lain, kamu akan pergi ke negara lain, kamu akan bawa kebangkitan. Tetapi 3 tahun saya tidak melihat apa-apa. Saya bingung, saya datang depan di altar call, orang sudah taruh tangan, orang sudah berdoa untuk saya, mereka bagi kata-kata nubuatan. Kenapa tidak ada satu gerakan dalam kehidupan saya? Saya sedang tanya Tuhan soalan ini, kenapa Tuhan? Dan apa yang terjadi, ada waktu Tuhan ingatkan, kamu mulai berdoa dengan kata-kata profetik yang hamba-hamba Tuhan bagi. Kalian tahu apa yang saya buat? Saya ambil sepatu saya ambil tas saya berlutut, saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, utuskan saya Tuhan. Saya berdoa. Berapa tahun? 2 tahun. Dan apa yang terjadi, 2 tahun itu setelah tahun 2025, Tuhan bukakan pintu untuk saya untuk datang ke bangsa Indonesia. Artinya apa? Kalau di sini kalian dapat,
kata-kata nubuatan. Jangan biarkan. Membuat sesuatu dengan kata-kata nubuatan. Karena respons kita perlu ada. Amin. Di Matius 22 ayat 14 kata. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya percaya orang yang dipilih adalah orang yang jawab panggilan dari Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita masuk dalam firman hari ini, di mana saya siapkan khotbah saya, di mana judulnya adalah bangkitlah, ya. Jadilah generasi kebangkitan, artinya jadilah generasi revival. Be the generation of revival. Amin. Dan saya percaya ini waktu janji untuk bangkit, bukan kita duduk diam. Seperti Nehemia, waktu dia melihat Yerusalem, tembok-temboknya sudah jatuh, dia tidak bisa duduk diam. Dia kata, saya perlu gerak. Itu yang saya buat. Saya kata, Tuhan, berapa lama saya mau dengar tentang kebangkitan, revival. Saya belajar tentang revival. Dan bagaimana generasi saya akan ada revival. Bagaimana saya mau melihat dalam Gen Z akan ada revival, kebangkitan. Karena itu saya ambil satu keputusan. Saya lepaskan, undurkan diri. Saya kata, saya pergi untuk kebangkitan itu. Kalau bahasa Inggris kita bilang begini, if no one move, but someone have to move. Kalau kita tidak melihat orang belum gerak dalam generasi kita, harus satu orang perlu gerak. Itu yang tangkisan saya dalam hati saya. Berapa lama saya mau melihat generasi saya hancur dalam narkoba, hancur dalam seks bebas, hancur dalam hal-hal yang jahat. Oh, saya tidak bisa melihat dan duduk diam. Gak apa, saya percaya panggilan itu kita perlu bayar harga. Kasih karunia gratis. Keselamatan dari Yesus gratis. Kasih dari Yesus gratis. Tetapi untuk kita jawab panggilannya, itu kita perlu bayar harga. Apakah kita sedia untuk bayar harga untuk panggilan yang Tuhan sediakan? Saya percaya salib, dia bayar harga. Dia bayarkan jiwanya untuk kita. Anak-anak muda, saya mau katakan, bangkitlah. Ini waktunya. Tadi saya sedang bicara dengan Pastor Peter. Saya kata, Pastor Peter, ini next generation, bukan generasi yang akan datang. Kalian kita duduk di semua di sini, yang semua duduk di sini. Kita adalah generasi sekarang. Kita adalah generasi Yosua. Musa tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi saya percaya Tuhan sedang gerakkan generasi ini untuk kita masuk dalam tanah perjanjian. Kita adalah generasi Daud dan Yosua. Musa pakai hikmat, tetapi Yosua pakai dia punya tenaga. Artinya apa? Yosua seorang yang berperang. Artinya ini waktunya kita berperang. Ayo kita pikir sesuatu. Kalau kita tidak bisa nonton. Kalau tiba-tiba kita dapat serangan dari musuh, kita mati. Artinya apa? Kita perlu perang. Kita perlu mengerti tentang peperangan kerohanian. Anak-anak muda, ini waktunya kita bangkit. Amin. Amin. Ya. Yang next slide, saya mau katakan kenapa saya memilih misi. Ya, saya mau bicara tentang hati misi, di mana kita korbankan semuanya dan kita datang untuk melayani orang lain. Itu penting. Yesus datang untuk satu saja. Dia datang untuk mengasihi kita, dia datang untuk melayani orang lain. Kenapa saya mau bilang begitu? Waktu saya pertama kali kita sudah mempunyai anak-anak di sekolah misi, yang pertama saya buat adalah saya cucikan kaki mereka. Saya katakan ada yang anak dari Papua, ada anak dari yang jauh. Mereka datang, saya kata kalian duduk, bagi saya cucikan, saya berdoa untuk kaki mereka. Kenapa? Ini bukan apa yang saya baru ciptakan, tetapi saya lakukan apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus datang untuk melayani orang. Itu hati misi. Kenapa saya memilih misi? Karena pertama saya mendengar suara Tuhan, bukan suara saya. Kalau saya dengar suara saya, mungkin saya ke India karena saya lama berdoa untuk India. Tetapi itu tidak terjadi.
Indonesia karena saya mendengar suara Tuhan. Kedua, hati saya adalah untuk bangsa-bangsa. Ya, yang ketiga saya ingin melihat kebangunan, kebangkitan terjadi di generasi saya. Karena itu saya memilih misi. Yang keempat, saya merasa bahwa ini adalah waktu yang mendesak. Saya harus bergerak sekarang, bukan tunggu. Amin. Seterusnya, kalian bisa tanya saya, kenapa Indonesia? Kenapa kamu pilih Indonesia? Ya, mengapa Indonesia? Saya akan bilang begini. Karena secara pribadi, saya percaya bahwa tangan Tuhan sedang bekerja di negeri ini. Saya tidak tahu siapa yang percaya, tapi saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi di negara Indonesia ini. Amin. Saya pernah datang ke Indonesia untuk melakukan perjalanan misi, tetapi perjalanan terakhir mengubahkan segalanya. Karena itu saya berdiri di sini. Dan juga hati saya beban untuk anak-anak dan orang-orang di Indonesia. Dan juga orang-orang di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan juga Tuhan berbicara kepada saya dan berkata, kalau kamu tidak gerak, susah. Karena orang-orang ini sedang menantikan suaramu. Karena itu saya pergi. Dan juga saya ada di sini karena Tuhan. Dan saya datang ke Indonesia dengan perkataan ini. Indonesia untuk Yesus dan kebangkitan Toraja. Tidak apa-apa. Bukan uang, bukan posisi, bukan mau saya jadi orang yang terkenal. Bukan. Hanya dua saja. Indonesia for Jesus, Toraja Revival. Saya percaya generasi ini, Gen Z ini yang akan sudah siap untuk kebangkitan ini. Amin. Ya. Dan saya percaya kenapa saya pilih misi, saya datang sebagai misionaris. Hati Tuhan adalah misi. Amin. Ya. Next slide. Hati Tuhan adalah misi. Kenapa? Kita semua memiliki misi yang harus kita selesaikan di dunia ini. Ayo fokus yang ini ya. Ini yang paling saya suka ya, saya ikut. Sorga adalah tujuan kita, tetapi bumi adalah tempat kita menjalankan tugas yang Tuhan memberi. Ya, sorga adalah destinasi kita. Tetapi kalau kita terlalu fokus kepada sorga, kita akan lupakan misi kita di dalam dunia. Karena itu Tuhan ciptakan dunia, Tuhan bagi Adam dan Hawa untuk ambil otoritas atas dunia ini. Jangan terlalu jadi surga sentris, susah. Anak-anak muda, kalau kita tidak lakukan misi yang Tuhan sediakan untuk kita, saya percaya kita jangan pikir tentang surga karena kita punya assignment, kita punya tanggung jawab adalah dunia. Bukan suatu kebetulan Tuhan menempatkan kalian di negeri ini. Jangan mengeluh tentang Indonesia ya. Saya bilang dengan anak-anak sekolah misi, anak-anak muda di Toraja, stop. Katakan negara ini korupsi. Stop katakan tidak ada apa-apa. Stop katakan pemerintah begini. Kenapa ada waktu tidak ada merubah? Karena kita belum bangkit lagi. Karena Tuhan letakkan kita di dalam satu negara artinya ada makna. Itu yang terjadi kepada Daud. Itu yang terjadi kepada Yusuf. Itu yang terjadi kepada Yosua. Karena Tuhan punya heartbeat, artinya Tuhan punya hati adalah bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan ciptakan negara, bahasa. Dan kita perlu tanam di dalam hati kita tentang ini. Tuhan selalu memiliki tempat yang khusus di hatinya bagi bangsa-bangsa. Jangan anggap kecil tentang negara kamu. Enggak apa pemerintah korupsi, kita jadi orang yang berdiri untuk tanah kita. Kenapa saya bilang begitu? Kesaksian saya bekerja di anggota dewan, di parlemen. Artinya setiap hari saya di kantor, saya melayani orang. Dan di politik itu di Malaysia kita tidak bisa buat penginjilan. Karena itu adalah satu hal yang sensitif banget. Kalau mereka tangkap, kerja tidak akan ada. Ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kamu di pemerintah karena kamu menang jiwa. Artinya jadi apa? Ada waktu satu orang keluarga Hindu datang. Karena orang-orang yang kurang mampu mereka akan datang ke kantor saya untuk tanya sumbangan. Dan seperti itu satu keluarga datang dengan bapak, dengan 3 anak. Istrinya sudah meninggal. 4 orang mereka datang duduk di kantor saya. Dan waktu itu saya sudah selesai istirahat. Saya masuk dalam kantor.
Mereka kata, kami tidak ada rumah untuk duduk sekarang. Karena tuan rumah sudah usirkan kami dari rumah. Kami tidak ada. Dan terus saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya perlu lakukan? Kalau saya hanya bagi uang, beberapa uang, mereka tidak bisa cari rumah. Anak-anak muda, apa yang terjadi? Waktu itu kami ada, sampai sekarang kami ada rumah misi, rumah transit di gereja kami. Baru kita bukakan tahun 2025 ya. Dan saya terus telepon gereja saya yang pemimpin rumah misi, saya kata, bisakah kita titip mereka di situ? Bagi mereka, ya orang ini orang yang Hindu, mereka tidak pernah dengar tentang Yesus. Dan hari yang sama mereka masuk dalam rumah misi. Dalam 3 bulan, satu keluarga diselamatkan oleh Yesus. Satu keluarga diselamatkan oleh Yesus. Ada anak yang pertama itu setelah SMA, sekarang kami sudah biayai dia sudah masuk dalam kuliah. Saya tidak berdoa. Saya hanya connect dia di gereja saya. Artinya apa? Kalau kita ada hati misi, kalau kita ada hati untuk melayani, kalau kita hanya tanam benih, Tuhan akan menangkan jiwa itu. Simple begitu. Itu artinya saya bilang, Tuhan ada hati misi. Kita juga perlu ada hati misi. Jangan terlalu fokus kepada diri sendiri. Karena Yesus datang untuk melayani orang. Sekarang Yesus ada di sorga. Tetapi dia bagi Roh Kudus kepada kita untuk bekerja sama. Untuk kita lakukan lebih dari apa yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus bilang, kamu akan lakukan lebih dari apa yang saya lakukan. Amin. Di Kejadian 1 26 dan 27, ayat 26 dan 27, Kejadian pasal 1, saya baca ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini artinya Tuhan bagi otoritas kepada kita atas dunia ini. Dia bagi satu kunci, artinya kunci itu adalah kuasa. Kunci itu adalah otoritas, di mana kita akan memerintahkan dunia ini. Itu fokus, artinya bukan seperti orang yang keras, tetapi dengan hati yang melayani. Itu yang saya kata, sorga adalah destinasi kita, tetapi tanggung jawab kita adalah di sini. Kita perlu selesaikan tugas yang diberi oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan juga, jadi pertanyaan adalah, bagaimana hidupmu dapat berdampak bagi bangsamu dan generasimu? Itu yang saya akan fokus hari ini. Karena kita mau rayakan HUT ke-81 kan? Ya, untuk negara Indonesia. Dan saya percaya Tuhan nak membuat sesuatu yang besar di tanah ini. Dan saya juga percaya di Makassar juga. Dan saya percaya Makassar menjadi kota yang akan menjadi kota yang bersinar untuk Tuhan. Untuk Makassar, untuk menjadi sinar, saya percaya generasi dan Home Makassar akan perlu bangkit untuk menjadi terang. Amin. Dan juga ini kata profetik juga, Pastor Peter, yang Tuhan taruh dalam hati saya. Untuk mungkin Home Makassar Youth, ya. Ini yang kata profetik, itu yang saya bawa seperti firman. Karena saya tidak mau satu firman yang akan saya hanya datang untuk khotbah, tetapi saya mau bilang dengan profetik. Dan saya percaya tahun ini di semua tempat ini yang mengalir ya. Ayo kita fokus di mana? Kita semua ambil dalam Alkitab Yesaya 60 pasal 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Kita baca ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini profetik ya. Ini kenapa saya mau bilang profetik, kata nubuatan, karena saya percaya kita ada dalam satu musim di mana Tuhan suruh kita bangkit. Ya, kita harus bangkit. Jangan terlalu nyaman di tempat yang kita sudah lama duduk.
Kenapa saya keluar dari zona nyaman? Waktu saya keluar dari zona nyaman dari Malaysia, saya masuk ke Malaysia, satu pintu baru yang bukakan untuk saya. Mujizat atau mujizat. 6 bulan saya tidak dapat gaji dari gereja saya. Tapi apa yang terjadi? Waktu saya pergi ke Toraja, dan saya pergi ke satu gereja, saya mulai layani di situ dengan tim mereka. Dan saya bagi khidmat bagaimana kembangkan gereja mereka. Apa yang terjadi? Dari gereja itu mereka bagi berkat untuk saya setiap bulan. 6 bulan. Itu yang saya kata di Matius 6:33. Carilah dahulu kebenaran kerajaan dan kebenaran Tuhan, dan segalanya akan ditambahkan kepada kamu. Jangan terlalu fokus kepada uang. Jangan terlalu fokus kepada kita perlu ada nama. Saya percaya waktu kita fokus ke intiman kita dengan Yesus, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Yang poin yang pertama. Sebelum saya mau share poin yang pertama, bisakah letak yang kata-kata dari Reinhard Bonke? Ini yang namanya orang Reinhard Bonke, dia dari Jerman. Dia orang yang membawa kebangkitan yang luar biasa di Afrika. Ratus ribuan orang menyelamatkan dalam crusade dia. Dan ini yang dia bilang yang saya suka yang saya sangat suka. Tuhan selalu bekerja bersama orang-orang yang mau bekerja dan bergerak bersama orang-orang yang mau bergerak. Tetapi dia tidak duduk bersama orang-orang yang hanya diam. Seperti Nehemia. Waktu dia melihat tembok-tembok sudah jatuh di Yerusalem. Hati dia berpuasa, dia berdoa. Artinya hati dia bergerak. Dan saya mau tanya, pertanyaan saya hari ini adalah, kalau teman-teman kita hidup dalam dosa, teman-teman kita mereka hancur, mereka broken, mereka hidup, mereka sesat dalam dosa, bagaimana kita bisa duduk diam? Karena itu, saya bangkit dari zona nyaman saya datang ke Indonesia. Kalau Tuhan bisa pakai saya percaya Tuhan bisa pakai kalian di sini semua. Amin. Dan juga poin yang pertama, saya mau ambil di sini adalah bangkit dalam panggilanmu. Saya tahu kita sudah gampang melayani, tetapi pelayanan kita, pelayanan serving itu adalah hanya satu arah untuk kita pergi ke panggilan kita. Kita perlu bedakan karunia kita yang Tuhan memberi kepada kita. Kita perlu bedakan panggilan yang Tuhan memberi kepada kita. Karena apa? Panggilan itu kita perlu korbankan sesuatu. Kita perlu korbankan sesuatu, itu bukan senang. Kita perlu korbankan waktu kita perlu korbankan mungkin uang kita perlu korbankan apa yang kita sudah pegang lama. Itu yang saya ada bikin waktu saya datang ke Toraja. Saya keluar dari zona nyaman, saya korbankan gaji saya, pekerjaan saya, keluarga saya. Saya datang sendiri di sini. Artinya apa? Kita perlu bangkit dalam panggilan kita. Kita baca di Efesus 5 ayat 14. Tolong dengar betul-betul Efesus 5 ayat 14 bilang begini. Karena itu dikatakan, bisakah Efesus 5 ayat 14? Kita akan baca sama-sama. Karena itu dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita perlu bangkit. Kalau kita mau melihat generasi kita perlu bangkit, pertama kita harus bangkit. Kalau kita mau melihat keluarga kita perlu bangkit, kita yang pertama perlu bangkit. Kalau kita mau melihat kota kita perlu bangkit, kita yang harus bangkit dulu. Kalau kita mau melihat bangsa kita mau bangkit, kita yang harus bangkit dulu. Jangan tunggu. Ini adalah waktunya yang kita perlu bangkit dan bergerak untuk membuat tanggung jawab yang Tuhan percaya kepada kita. Itu yang Efesus bilang 5:14. Bangunlah. Kalau bahasa Inggrisnya arise and shine. Arise, bangunlah, bangkitlah. Saya mau bilang kepada generasi saya di sini, bangkitlah dari zona nyaman kamu. Cukup kita mengeluh tentang bangsa kita. Saya
Saya percaya Tuhan bisa pakai orang yang tidak mampu, yang tidak layak, Tuhan bisa jadikan layak. Tuhan bisa layakkan mereka. Saya dari latar belakang di mana keluarga saya miskin. Ada waktu saya tidak ada listrik di rumah, ada waktu tidak ada makan di rumah. Walaupun saya dari Malaysia, waktu saya SD itu ada waktu saya tidur tidak ada apa-apa. Ada waktu saya pinjam setrika dari tetangga saya. Dari miskin. Tetapi Tuhan bisa layakkan satu pribadi saya yang memang tidak layak. Saya percaya Tuhan bisa pakai semua orang yang ada duduk di sini. Jangan anggap kamu kecil. Karena di Yesaya 60 ayat 22 kata, yang kecil akan menjadi besar, yang lemah akan menjadi kuat. Dan Tuhan akan menjadikan semuanya segera dengan waktunya. Kita perlu bangkit. Ayo kata kepada teman kiri kanan kamu, bangkit sekarang. Ayo kuat katakan bangkit sekarang. Kita perlu bangkit. Kalau kita melihat di sekolah kita mau ada gerakan yang besar, kita perlu bangkit. Kalau di kampus kita mau gerakan yang besar, kita perlu bangkit. Di bangsa kita harus bangkit. Dan Yosua adalah salah satu contoh yang luar biasa. Tadi saya bicara dalam mobil dengan Pastor Peter, dia pun bilang begitu. Yosua, kita perlu fokus kepada Yosua. Di mana dia pergi perang untuk generasinya. Untuk bangsa Israel. Ayo kita baca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 7. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 7. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Di sini Musa sudah mati. Yosua tidak ada orang yang mau pimpin dia, tetapi tanggung jawab Musa sudah turun atas Yosua. Tetapi Tuhan bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu. Artinya Yosua sudah bangkit di situ. Dia kata ke bangsa Israel, tidak ada orang sekarang generasi saya yang harus akan masuk. Harus akan masuk. Bangsa Israel 40 tahun mereka mengeluh. Tetapi generasi Yosua mereka masuk dalam tanah perjanjian. Dan saya percaya apa yang orang tua kita sudah lalu, masalahnya sudah lalu, masalah yang sama sudah lalu. Ini waktunya kita akan melihat keterobosan. Kita akan melihat kesembuhan. Kita akan melihat perkara yang supernatural dalam generasi kita. Saya berdoa, saya kata Tuhan, setiap hari di Toraja, di kamar saya berlutut, saya menangis, saya berdoa Tuhan, kebangkitan terjadi. Kebangkitan terjadi. Satu perkara hancurkan hati saya waktu saya di Toraja. Usia 15. Itu cewek sudah hamil. Saya pergi doa untuk dia. Hancurkan hati saya, Tuhan. Apa saya harus buat untuk itu? Saya tidak mau generasi saya hidup dalam begitu. Saya rasa itu beban saya rasa itu saya ambil tanggung jawab itu. Saya kata Tuhan, saya mau membuat sesuatu. Waktu saya pergi doa untuk anak itu, wah hati saya hancur. Baru mau masuk SMA. Artinya apa? Kalau kita tidak cepat, iblis akan cepat dari kita. Kita perlu cepat anak-anak muda, ini bukan waktu kita main-main. Kita ambil serius waktunya. Yosua tidak main-main dengan panggilannya. Yosua perang, dia pergi perang atas perang. Daud diurapi waktu dia mungkin SD, SMA. Tapi 13 tahun Tuhan siapkan dia. Jangan anggap kalau Tuhan tidak bergerak, kalau tidak ada keadaan kita tidak berubah, mungkin apapun terjadi dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan bukan Tuhan tidak bekerja, artinya Tuhan sedang siapkan kalian. Seperti Daud. 13 tahun Tuhan siapkan dia. Dan dia menjadi raja. Yang tidak dianggap oleh siapa-siapa.
yang keluarga sendiri, tetapi Tuhan pakai dia. Dan dalam Alkitab Tuhan bilang begini kepada Daud, adalah anak yang paling saya sayangi, dekat kepada hati saya. Karena kenapa? Daud tidak mengejar panggilannya, Daud tidak mengejar apa yang pelayanannya, tetapi Daud mengejar kehadirannya. Daud mengejar hadirat Tuhan. Kalau kalian mau bangkit, kita perlu ada waktu dengan Yesus. Matius 6:6, pergi baca. Masuk ke dalam kamar kamu, tutup dan berdoa. Itu artinya keintiman dengan Yesus. Kalau kita mau bangkit, kita perlu ada waktu dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada waktu dengan Yesus, kita tidak bisa buat apa-apa. Itu yang konsep saya, yang saya tanam di dalam hati dan pikiran saya. Kalau saya tidak berjalan dengan sumbernya, yaitu Yesus, saya tidak bisa buat pelayanan di mana-mana. Saya tidak akan tahan, karena sumbernya adalah Yesus. Seperti ikan dengan air. Kalau kita ambil ikan daripada air, laut, dia akan mati. Seperti itu kita. Kalau kita keluar dari kehadiran Tuhan, susah. Karena itu di Mazmur 51 ayat 10, 11, 12 kita bisa baca, Daud bersuruh kepada Tuhan, kata, Tuhan jangan ambil kehadiran daripada saya. Karena Daud mengerti betapa penting kehadiran Tuhan. Kalau kita mau bangkit, membuat sesuatu untuk generasi kita, belajar untuk duduk di bawah kaki Yesus. Amin. Dan bangkitlah, waktunya adalah sekarang. Sekarang. Now. Kalau kata dalam bahasa Inggris, the time is now. Waktunya adalah sekarang. Itu sudah ada dalam 2026. Ada beberapa bulan kita akan masuk dalam 2027. Orang-orang tua, mereka sudah lewat umurnya. Ini waktunya kita bangkit. Itu yang saya bilang dengan Pastor Peter. Kalau kita tidak bangkit, yang anak-anak sekolah minggu, mereka akan goncang nanti. Karena kita adalah teladan. Kita perlu menjadi teladan. Itu yang Paulus berkata kepada Timotius. Timotius di 1 Timotius 4 ayat 12. Dia bilang begini, kamu menjadi teladan. Jangan bagi orang anggap kamu kecil atau anak muda. Jangan bagi orang-orang melihat kalian katakan, oh kamu hanya anak muda. Tidak. Kalau kamu bangkit, saya percaya Tuhan bisa gerak dalam bangsa kamu. Amin. Seperti Yesaya 6:8. Yesaya pasal 6:8. Ini siapa yang bilang? Ini Yesaya bilang ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Hari ini Tuhan mau bertanya, siapakah yang akan kuutus untuk bangsa Indonesia? Siapa yang sudah siap berkata seperti Yesaya? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Siapa orang di sini sudah sedia untuk katakan, Tuhan utuskan saya untuk bangsa saya. Saya percaya dari sini Tuhan akan pakai kalian dalam pemerintahan, dalam kampus kamu, dalam sekolah kamu untuk menjadi teladan. Amin. Amin. Kita harus bangun dari sistem dunia dan belajar untuk hidup dari kerajaan Allah. Kita sudah biasa dengan sistem dunia ini. Sistem dunia ini dia sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap. Kalau kita bangkit, kalau kita bangun dari zona nyaman kita, di mana kita bawa satu culture dari kerajaan Tuhan, saya percaya satu gerakan yang besar akan terjadi di kota kita dan di bangsa kita. Amin. Kalau kita ingin berdampak bagi bangsa kita, pertama kita harus bangun dari zona nyaman dan rasa familiar kita. Itu sudah biasa, familiar, kebiasaan sudah menjadi terlalu banyak. Sudah familiar dengan kita tahu bagaimana menyembah, kita tahu bagaimana berdoa, kita sudah tahu bagaimana baca firman. Tetapi kita sudah buat itu, sudah berapa tahun sudah ada satu level saja. Tetapi saya percaya kalau orang yang mengerti tentang musim yang Tuhan sediakan, orang yang ada visi dalam Tuhan, mereka akan kembang dalam Tuhan. Itu artinya bangkit. Amin. Dan juga
Jangan hanya mengeluh, tetapi bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sedang engkau katakan dan apa yang engkau mau saya lakukan? Kalau Tuhan menunjukkan sesuatu yang tidak enak terjadi di depan mata kamu, kamu tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya perlu lakukan? Karena Tuhan percaya kita. Kalau kita tidak bergerak, Tuhan akan percaya siapa untuk tanggung jawab yang ini? Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan, Yesus engkau sudah mati di atas salib untuk saya. Ini waktunya, saya kembalikan, respon saya adalah saya sekarang bekerja untuk kamu. Bagi saya melayani engkau. Gak apa, kalau nyawa saya tidak ada, saya ada pergi, kalau saya mati, enggak apa, saya akan melayani engkau Tuhan. Saya mau bilang ada waktu di Toraja, waktu ibadah saya pergi berdoa untuk satu orang. Mungkin dia ada roh yang tidak enak. Dia tolak saya waktu saya pergi berdoa. Saya tidak rasa malu. Dan waktu saya khotbah, dia ikut saya begini. Saya bergerak, dia bergerak begini. Dia suruh saya turun dari bawah. Itu Bapak. Karena kenapa? Kalau kita bangkit, iblis akan mulai goncang. Iblis bukan takut dengan kita, tetapi iblis takut dengan siapa ada dalam kita. Karena kita ada kuasa Roh Kudus dalam kita. Karena itu Petrus dan Paulus waktu mereka berjalan, kesembuhan terjadi karena mereka memiliki kuasa Roh Kudus. Dan 1 minggu lalu kemarin saya pergi ke Pindrang untuk perlayanan di gereja. Ada satu backup singer ya, dia menyembah Tuhan. Tiba-tiba waktu saya mau urapi dia datang berlutut, saya berdoa. Tiba-tiba semua dia muntah-muntah keluar. Kebebasan terjadi. Artinya apa? Ini bukan tentang kita. Kalau kita bangkit dalam ketaatan, Tuhan bisa pakai kita. Amin. Amin. Yang kedua, jadilah terang di tempat Tuhan menempatkanmu. Di mana? Di sekolah, di tempat kuliah, di kampus kamu, di tempat kerja kamu. Jadilah terang di tempat Tuhan menempatkanmu. Setia dalam hal-hal yang kecil, nanti Tuhan bisa percaya kamu dengan hal-hal yang besar. Seperti Matius 5:16. Pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang bercahaya ya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana orang bisa memuliakan Bapa di surga? Dari melihat perbuatan kita. Bagaimana kita orang bisa melihat perbuatan kita waktu kita menjadi terang? Adakah kita sudah menjadi terang di mana Tuhan taruh kita? Kita perlu tanya soalan ini pada diri sendiri kita. Jadilah terang di tempat Tuhan menempatkanmu. Jangan anggap enteng ke diri sendiri kamu. Jika Tuhan menempatkanmu di tempatmu berada sekarang, itu berarti Tuhan mempercayakan kepadamu semua tugas darinya. Di bangsa kamu, di keluarga kamu, di tempat kerja, di sekolah dan di kampus. Tuhan percaya kita karena itu kalian ada di situ. Dan juga, ini yang saya mau bilang ya, dengar betul-betul ya. Berjalanlah dengan api Roh Kudus. Kalau kita ikut teman-teman kita yang ikut duniawi, susah. Kita perlu ada api yang beda, yaitu api Roh Kudus. Tuhan tidak mencari pria atau wanita yang sempurna. Tuhan mencari pria dan wanita yang siap dan dipersiapkan untuk pergi baginya. Tuhan tidak jadi orang yang sempurna, tetapi orang yang siap dan sedia katakan, utuskan saya akan pergi untuk kamu. Yang mereka taat kepada suara Tuhan. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Di Kejadian 39 ayat 21 ke 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dia masuk penjara jadi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan kepada Yusuf semua tahanan yang ada di dalam penjara. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di sini Yusuf tetap setia bahkan di dalam penjara. Dia jadi budak, dia setia. Dia di dalam penjara, dia disetia. Artinya walaupun keadaan kamu seperti dalam penjara, setia dengan Tuhan.
Dan Tuhan bisa percaya dan menjadikan kamu orang yang besar dalam kota ini. Amin. Dan sekalipun banyak hal dapat terjadi di Indonesia, di kota kita atau di sekitar kita, kita tetap dapat menjadi terang di tengah kegelapan ini. Karena itu Tuhan pilih kita. Menjadi terang di tempat-tempat gelap. 5 tahun yang lalu, waktu saya ada leadership meeting dengan saya punya youth pastor, dia suruh saya tulis 5 visi kamu kepada Tuhan. Dan saya tulis, Tuhan, saya mau pergi ke tempat yang gelap. Saya mau pergi melayani ke tempat-tempat orang yang hidup dalam dosa, yang sembunyi. Dan itu terjadi sekarang. Sekarang saya melayani di Toraja, di mana kegelapan sudah ada. Tapi saya percaya waktu satu pribadi kita pergi seperti terang, terang itu akan bersinar. Amin. Dan juga kita harus berjalan bersama terang yang utama, yaitu Yesus. Kalau kita berjalan dengan Yesus, kita akan menjadi seperti Dia. Kalau kita berjalan dengan duniawi, kita akan menjadi seperti duniawi. Itu penting, karena kenapa? Yohanes 8 ayat 12 bilang begini. Maka Yesus berkata pula kepada mereka, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya bagaimana kita menjadi terang? Waktu kita berada dengan Yesus. Karena Dia adalah sumber terangnya. Amin. Yang pertama, bangkitlah. Adalah panggilan. Yang kedua, menjadi terang di tempat Tuhan menempatkanmu. Yang terakhir, bawalah kemuliaan bagi Tuhan melalui hidupmu. Itu fokus saya. Di Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan juga di Roma ayat 11, pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa kamu buat untuk Tuhan, perlayanan kamu di usher, di singer, di multimedia, di mana tim pimpinan, di sekolah kamu, dibuat untuk bagi kemuliaan kepada Tuhan. Jadi berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Dan melihat terang itu, orang akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Mereka akan cari, mereka akan kata, kenapa kamu bisa jadi beda? Artinya kamu mempunyai terang Tuhan. Amin. Dan juga lakukan hal yang benar yang membawa kemuliaan baginya. Jangan main-main dengan dosa. Susah kita bangkit. Karena dosa akan tutupi panggilan kita. Untuk dosa kita sudah dapat, saya tidak akan terlalu fokus kepada dosa. Karena Yesus di atas salib, Dia sudah tebuskan dosa kita. Kita tidak perlu bingung tentang dosa. Kita perlu pikir sekarang bagaimana kita perlu berjalan dalam panggilan kita. Kita menjadi satu kebangkitan di Toraja. Dan di tanah Toraja, di Makassar, di satu bangsa Indonesia. Amin. Dan juga ketika kamu memuliakan Dia, Dia akan meninggikan. Dan hidupmu akan menjadi berkat bagi bangsamu. Bagaimana? Satu kesaksian, dan saya akan tutup dengan ini. Juli kemarin, kita buat konferensi untuk pendeta pemimpin untuk 300 orang di Toraja. Itu visi yang Tuhan memberi kepada saya. Waktu saya bawa kepada pendeta saya, bersyukur mereka mengerti. Dan mereka kata, ini proyek kamu carilah uang itu sendiri. Saya tanya dengan orang mengaturkan budget, mereka kata 53 juta. Tapi bank rekening saya tidak ada 53 juta. Mungkin ada 500.000. Tapi apa yang saya lakukan? Saya kata, Tuhan, kalau visi ini dari Engkau, kamu akan bagi semua yang saya butuhkan. Saya ambil. Saya buka bank rekening online saya letak bawah. Saya buka anggaran kos, saya letak bawah. Saya berlutut, saya berdoa, Tuhan, kamu akan memberi kepada saya. Kamu akan memberi kepada saya. Teman-teman saudara, mau percaya, dalam 1 minggu itu saya dapat 53 juta. Dan kita sudah selesaikan konferensi itu. Artinya apa? Ini bukan tentang Tuhan akan lakukan atau tidak. Ini tentang bagaimana respons kita kepada Tuhan. Apakah kita haus dan lapar kepada Tuhan? 53 juta itu besar untuk saya. Saya tidak pernah dapat uang begitu.
Tetapi dengan kalau kita ada visi, kalau kita haus dan lapar, kalau kita bangkit, kita mau menjadi terang, kita mau membagi kemuliaan kepada Tuhan. Saya percaya apa-apa kebutuhan Tuhan bisa selesaikan. Yesus menjalani hidupnya dengan satu tujuan, memuliakan Bapa dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kalau kita mau membuat sesuatu, jangan terlalu bingungkan apa saya perlu lakukan. Apa yang Yesus lakukan, copy paste, lakukan itu, kamu akan mengasihi. Kamu akan berhasil. Simple. Kalau orang Kristen punya kehidupan simple, kalau kita ikut Yesus. Saya akan bilang begini. Kalau kita semua di sini kita memiliki 3 tugas di bangsa ini. Dengan ini saya akan tutup. Saya mau siap dan sedia untuk terima satu urapan yang baru, untuk gerak dalam kebangkitan. Di mana untuk hati kita akan berapi-api, bakar untuk kebangkitan ini. Siap dan sedia. Yang pertama, kita memiliki 3 tugas di bangsa ini. Bukan pendeta, bukan pemimpin, tapi semua yang hadir hari ini, saya percaya bukan kebetulan kamu di sini. Karena Tuhan mau bilang 3 perkara ini. Yang pertama, ikuti Dia. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini kita perlu bayar harga. Kalau kamu mau pergi, perlu bayar harga. Yesus sudah berkata, kalau kamu ikut saya, kamu perlu memikul salib. Salib itu bukan senang, berat. Salib itu akan sakitkan kita. Salib itu akan matikan kedagingan kita. Artinya apa? Ini waktunya mulai kita memikul salib yang kita ada sekarang dan mengikut Yesus. Saya percaya yang pertama, ikuti Dia. Dan ini yang saya bilang dengan anak-anak sekolah misi saya, kamu ada 3 identitas dalam Kristus. Yang pertama, kamu adalah anak. Yang kedua, kamu adalah hamba. Yang ketiga, kamu adalah murid Tuhan. Itu saja kamu punya identitas. Kalau kamu gerak dalam 3 hal ini, tidak bisa orang goncangkan kamu. Kamu ada posisi atau tidak, kamu bisa melayani Tuhan. Kamu ada tempat atau tidak, kamu bisa melayani Tuhan dan melayani orang. Karena kamu adalah anak, kamu adalah hamba, kamu adalah murid Tuhan. Amin. Yang kedua, pertama, ikuti Yesus. Bukan perasaan, bukan budaya, bukan sistem dunia, tetapi ikuti Yesus. Yang kedua, jadikan murid. Itu tugas kita di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjangkau orang. Wah, ayo, bukan menjangkau orang. Kita dipanggil untuk memuridkan orang. Karena dijangkau orang, mereka bisa tahan berapa bulan. Kalau kita memuridkan orang, mereka bisa tahan tanpa kita. Itu intinya. Muridkan generasimu, bangkitkan generasi berikutnya. Fokusnya muridkan generasi ini, dan kamu akan bangkitkan generasi yang akan datang. Yang ketiga, jadilah kesaksian. Ini 3 tugas yang Tuhan memberi kepada kita. Di Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Hidupmu dapat menjadi kesaksian tentang Yesus bagi generasi. Ikuti Dia, jadikan murid. Ketiga, menjadi teladan, artinya kamu jadi kesaksian. Amin. Amin. Jadi kesaksian, jadi terang, bangkit dalam bangsa kamu, di kota kamu, di tempat yang Tuhan tempatkan kamu menjadi terang. Yang ketiga, bagi memuliakan kepada Tuhan. Amin. Yang 3 tugas, jangan lupa ikuti Dia, muridkan orang. Dan ketiga, menjadi kesaksian. Amin. Ayo worship team.